Jika kasihmu hanya untuk hamba yang suci. Dan tadi namamu siapa? Irmansyah atau Firmansyah? Insan Firmansyah. Jadi sebenarnya namanya keren ya, Insan Firmansyah. Memang kebayang ibunya berjuang keras sejak mengandung berarti kan. Karena kalau yang lain cuma 2,5 kilo di dalam perut, itu pun di akhir-akhir biasanya sebelum melahirkan. Jangan-jangan ibunya Big Dado ini semenjak awal 3 bulan pertama itu sudah 2,5 kilo. Karena ujungnya nanti menjadi 5 kilo kan ketika di perutnya. Karena itu kita doakan ibunya Big Dado Firmansyah. Lah kok Big Dado? Insan Firmansyah. Ihsan Firmansyah mudah-mudahan Allah berikan banyak kemudahan, banyak ampunan pada ibunya Ihsan Firmansyah, karena pasti ibunya sangat sabar sekali. Karena menanggung beban yang sangat berat. Beban yang sangat berat. Juga istrinya pasti juga sama, kita doakan. Teman-teman sekalian, sahabat Madrasah Rumi, Madrasah Rumi dibuat untuk tadarus pada saat Ramadan. Mudah-mudahan kita tergerak untuk, enggak banyak sih, untuk menyadari cinta pada ibu. Kalaupun ujung dari acara ini membuat kita sadar pada cinta ibu, itu sudah selesai, sudah cukup. Kalaupun belum sampai pada cinta pada Tuhan, nggak apa-apa, kali lain. Dan ada kesempatan untuk membuat cinta kita menjadi lebih naik. Tidak cuma untuk yang mendengarkan, tapi juga untuk saya. Saya sendiri susah sekali untuk mencintai Tuhan lebih dalam. Sahabat Rumi, malam ini kita punya tamu dari Kemenag Pusat. Ini teman saya waktu kuliah, jadi dia, silakan, Dedi Slamet Riyadi atau Dedi Ahimsa Riyadi. Saya menggantinya menjadi Dedi Ahimsa Riyadi. Dia adik kelas saya waktu kuliah di UIN. Silakan. Dia kemudian bisa menangis karena itu nama yang keluar pertama kali untuk menandai kelahirannya Slamet. Tapi saya pernah menggantinya menjadi Dedi Ahimsa Riyadi. Lebih keren, lebih ke India-Indiaan. Oke, terima kasih sudah datang. Dedi, kamu mau selamat atau ahimsa? Sama aja sih, Bib. Sama saja, oke. Teman-teman sekalian, Dedi Ahimsa ini jauh sebelum Madrasah Rumi ada, itu menerjemahkan buku Fihi Ma Fihi. Terbitan mana, Ded? Pustaka Hidayah. Pustaka Hidayah. Jadi dulu tahun 99-an ya? 2001 mungkin. 2001 ya, 2001 menerjemahkan Fihi Ma Fihi. Itu kitab Rumi yang, karya Rumi yang tidak puisi. Jadi ada hampir semua karya Rumi itu puisi, kecuali Fihi Ma Fihi. Kalaupun ada yang meragukan itu bukan karya Rumi, tapi muridnya menceritakan apa yang dilakukan oleh Rumi. Karena di teksnya misalnya ada kalimat Rumi berkata dan seterusnya. Tapi ada yang bilang itu karya Rumi, tapi dalam bentuk yang lebih prosaik ya, lebih artikal. Jadi beberapa teman yang pernah baca Fihi Ma Fihi, covernya hitam waktu itu ya? Atau sudah ganti-ganti? Udah ganti-ganti sih, mungkin yang terakhir hitam ya. Terakhir covernya hitam, itu juga sudah ada dalam bentuk versi download sebenarnya, bisa di-download. Bahkan ada yang sudah memasukkan satu buku itu di website, artinya bisa dibaca. Itu karyanya Dedi Ahimsa Riyadi ini. Kita aplaus untuk Dedi Ahimsa Riyadi. Oke, Dedi Ahimsa Riyadi ini sekarang menjadi pegawai pusat. Jadi bagian konflik ya? Iya. Oke, kamu ceritain apa kerjaanmu dan hubungannya dengan cintanya Rumi. Waduh. Iya, sebenarnya kan bisa aja sih disambung-sambungin ya. Jangan disambung-sambungin, sambung beneran. Cinta sama konflik gitu ya. Jadi kerjaannya sebenarnya kan ya
enggak juga disebut kerjaan khusus karena memang sudah menjadi kewajiban. Saya ASN ya, aparatur sipil negara gitu. Ada kata negaranya ini. Ya sebagai ASN ya saya adalah representasi negara gitu. Oh, ASN itu N-nya negara. Kalau Iya. kalau saya PNS, N-nya itu Negeri. negeri. Oh, beda berarti. Saya pegawai negeri, Anda aparatur negara. Oke. Nah jadi biasanya kan karena begitu banyaknya keragaman gitu ya. Indonesia ini kan beragam banget. Dari sisi keyakinan, budaya, paham, kelompok, tarekat, dan macam-macam itu beragam banget. Latar belakang budaya segala macam itu beragam banget dan karena beragam masing-masing orang itu kan melihatnya berbeda-beda gitu. Yap. Jadi karena beda guru, beda mursyid, ya saya berbeda dengan Habib misalnya kan kayak gitu. Dan itu yang kemudian muncul perbedaan. Ketika seseorang melihat bahwa saya berbeda dengan yang lain, maka kemudian yang terlihat adalah yang sisi-sisi yang membedakannya, titik-titik yang membedakannya gitu. Dan kalau bisa biar kita bisa saling bersama, saling berbagi, saling menyatu, ya kita harus sama. Nah itu yang kemudian akhirnya Melahirkan konflik karena kamu harus sama dengan saya. Pada kenyataannya tidak sama kan? Kenyataan tidak sama gitu. Itu yang kemudian melahirkan konflik. Itu yang ya diantaranya adalah konflik keagamaan kan, banyak konflik keagamaan. Ada yang karena masalah atribut, misalnya ada yang pakai kostum merah putih gitu, terus kemudian dianggap sama dengan Sinterklas gitu, sama dengan kelompok yang lain misalnya. Atau ada yang saya kayaknya tahu itu yang merah putih. ada yang bacaannya beda, ada yang ritualnya beda gitu, macam-macam. Ada yang ya misalnya kan ada ya di Bandung misalnya kan ada ini paling menarik juga di Bandung itu kan ada banyak kelompok keagamaan, terutama di Islam juga ya. Ada Muslim mayoritas, ada Sunni, ada Syi'i juga, ada beberapa kelompok, ada Ahmadi juga, ada yang juga anti Syi'i gitu kan, macam-macam itu. Ada Bahai juga, ada kelompok yang memadukan antara tarekat dengan tradisi misalnya kan, jadi macam-macam. Nah itu yang kemudian pada gilirannya, pada prakteknya, pada keseharian masyarakat itu kemudian memicu perbedaan dan memicu konflik. Nah kita pengennya sebagai saya sebagai representasi negara ya ingin ya Indonesia kan menjamin KBB, menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan. Silakan beragama, silakan berkeyakinan, jalankan ibadah masing-masing sesuai dengan keyakinannya. Tapi kemudian jangan sampai kemudian merugikan, merusak, mengganggu atau menyakiti yang lain. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wow, apa itu? Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Muslim itu kan orang yang memberikan keselamatan gitu kan. Memberikan kedamaian ya. Menebarkan kedamaian, menebarkan keselamatan, menebarkan cinta. Jadi mestinya yang Islam itu tidak konflik dengan siapapun. Ya, mestinya tidak konflik. Ya melihat karena dilahirkannya berbeda, tapi semuanya kan kalau kata Rumi kan semuanya berasal sama, dilahirkan sebagai mineral, mati dari mineral kemudian tumbuh menjadi hewan, menjadi tumbuhan, mati sebagai tumbuhan, tumbuh menjadi hewan, mati sebagai hewan, tumbuh menjadi manusia dan seterusnya gitu. Semuanya memiliki hakikat yang sama, memiliki substansi yang sama, fihi yang sama gitu. Jadi ya kalau melihat bahwa saya sama dengan yang lain, maka kita akan melihat dengan tatapan cinta. Oke. Banyak ya yang jadi sebelum itu, jadi Kementerian Agama Pusat memiliki satu divisi khusus yang membicarakan, ngurusin, mencoba konflik sampai pada resolusinya. Iya, meskipun sebenarnya kan kewenangannya itu terbatas pada upaya-upaya pencegahan. Karena ketika sudah terjadi konflik, itu menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah misalnya.